suasananya santai, jadi ini bukan tausiah namanya. Kita santai aja ya. Karena di sini pemikir-pemikir nanti kita pikir aja. Apa namanya, bagi pikir saja, ajak pikir saja. Nama saya tadi disampaikan Adi Cahyadi, tinggal di Waikanan di Padadatu di Lampung. Selatan ini apa namanya ya disebutkan dari PNS dapat cuti 3 bulan, karena setiap PNS itu ada jatah cuti tahunan, cuti apa namanya alasan penting, ada cuti besar jadi 3 tahun 6 tahun sekali. Saya sudah 2 kali ambil cuti besar ini yaitu apa namanya tahun 2006 saya gunakan ke India, kemudian tahun 2012 ini pas 6 tahun tadi disampaikan ini dihantar oleh Allah ke Jepang. Ada lagi nanti cuti, ada satu lagi yang belum ini, cuti di luar tanggungan negara, ini maksimal 2 tahun. Nah ini dia tidak diberikan gaji, tidak dihitung masa kerjanya nanti, tapi ini dia bisa diambil. Ini karena apa namanya sejarah singkat aja biar kita nyambung. Jadi kita dipertemukan oleh Allah ini, kita bertemu di sini. Ini kalau ulama katakan ini sudah tercatat 50.000 tahun sebelum dunia ini diciptakan. Jadi tidak tercatat di Lauh Mahfuz bahwa kami bertiga kemudian kita akan bertemu, Allah pertemukan di sini. Karena kalau ulama katakan pertama kali diciptakan ini adalah pena. Pena itu untuk mencatat semua kejadian yang akan ditentukan oleh Allah Ta'ala sampai nanti akhir zaman. Itu sudah dicatat dengan pena. Kemudian kita dihantar ke dunia. Maka kita dihantar ke dunia ini ada 3 hal. Belum katakan juga bahwa ada 3 hal. Yang pertama adalah untuk mengabdi kepada Allah, bersujud kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makna sujud ini, mengabdi ini, mentaati seluruh perintah Allah. Ketika tidak taat, maka Allah akan murka. Sebagaimana iblis laknatullah alaih, kesalahannya sebenarnya kalau menurut kita seolah-olah sepele ketika Adam diciptakan. Ini langsung aja, karena saya juga bukan ustadz ini yang latar belakangnya enggak. Jadi nyantai aja. Ketika saya ingat ini saya Bahar ini apa ya kan Bahar sebagai apa namanya master case sekarang ini kan. Karena dulu saya waktu sekolah juga selengean juga. Jadi kalau ngomong serius gini saya susah juga ini kan. Iya kadang-kadang saya susah ngomong serius begini. Orang serius padahal saya ini biasa aja gitu. Jadi maka saya anggap biasa. Ketika Allah ciptakan Adam, maka malaikat suruh bersujud. Malaikat bersujud, taat dia. Iblis suruh bersujud, padahal iblis itu dulu ahli ibadah. 1000 tahun di langit pertama, 1000 tahun di langit kedua, sampai nanti dia itu menjadi imam di Baitul Ma'mur. Imamnya ibadah. Tapi ketika Adam diciptakan, dia suruh sujud, dia nggak mau. Saya lebih baik. Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Dia diciptakan dari tanah, saya diciptakan dari api. Saya lebih baik, maka saya tidak mau. Allah tidak suka itu. Allah suka itu bukan soal mau sujudnya pada Adam, tapi dia itu mau menaati perintahku. Satu saja perintah Allah, maka Allah murka. Iblis diturunkan ke dunia. Iblis diturunkan ke dunia. Kalau menurut riwayat Imam Ghazali, itu pertama kali di lautan, kemudian di dunia ada ikan yang dia berghibah bahwa ada iblis atau makhluk Allah yang diciptakan karena asbab kesalahannya. Maka asbab daripada itu karena berghibah itu sebenarnya nggak boleh dengan kejelekan orang lain. Maka Allah potong lidahnya ikan, maka ikan itu nggak punya lidah. Nah, maksud saya katakan itu, sampaikan itu bahwa berghibah itu tidak baik. Membicarakan kejelekan orang lain itu tidak baik. Loh itu bukti. Ya memang bukti gitu namanya ghibah. Kalau nggak bukti, nggak benar, itu namanya fitnah. Nah, kembali ke ini penciptaan Adam tadi, maka semua itu disuruh bersujud. Ciptaan Allah, jin, manusia, ke malaikat, ini disuruh bersujud kepada Allah. Kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka apapun perintah Allah, masuk akal atau tidak masuk akal, kita itu hendaknya kita laksanakan.
satu saja tidak mau melaksanakan, maka Allah murka. Kemudian ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, maka iblis ini mau bertobat. Ya Nabiullah, saya ini ingin bertobat. Coba sampaikan kepada Allah sebagai Rabb bahwa saya ingin bertobat. Maka Nabi Musa tanyakan kepada Allah, ya Allah, iblis akan bertobat, lalu bagaimana? Hendaknya dia itu sujud di makamnya Adam. Maka apa kata iblis? Jangankan apa sekarang sudah mati, mau hidup aja saya nggak mau, apalagi sudah mati. Maka dia tidak mau. Orang yang tidak mau ingkar amal, sujud kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, Allah akan murka. Lama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya bahwa semua ini kita laksanakan atas melaksanakan perintah Allah. Makan ini bukan untuk karena kenyang, tapi karena melaksanakan perintah Allah. Makanlah kamu dengan baik, dengan halalan thayyibah, yang halal dan baik. Kulu wasrubu halal thayyibah. Jadi makan ini perintah Allah, melaksanakan perintah Allah. Tidur melaksanakan perintah Allah. Kemudian belajar melaksanakan perintah Allah. Jadi thalabul ilmi fardhu minal lahdi minal mahdi minal lahdi. Jadi mulai dari ayunan sampai kepada liang lahat. Jadi berilmu ini bukan karena ingin pintar, bukan. Yang memberi pengetahuan pintar nanti Allah. Tapi kita melaksanakan perintah Allah ini yang paling penting. Ketika kita niatnya melaksanakan perintah Allah, maka Allah suka. Nanti kalau itu dilaksanakan secara istiqomah, nanti akan mencapai tahap ikhlas. Semua ini perintah Allah ini berulang-ulang. Sholat dilaksanakan berulang-ulang dari dulu maghrib ya 3 rakaat, isya yang 4 rakaat, subuh ya 2 rakaat, dilaksanakan berulang-ulang. Kenapa? Sampai mencapai taraf ikhlas, sehingga sholat ini nanti hanya semata-mata mengharap ridha Allah Ta'ala. Puasa juga begitu. Ini awal maqalatul jinna wal insa. Kemudian yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala ini adalah untuk menjadi khalifah. Khalifah kebanyakan orang ini memaknai sebagai pemimpin. Saya jadi bupati, saya jadi presiden, itu khalifah seolah-olah itu. Padahal khalifah itu maknanya ini membawa sifat-sifat baik dari Allah ke dalam di bumi ini, sehingga Allah akan makmurkan bumi ini. Yang memakmurkan bumi bukan kita, Allah. Allah akan makmurkan bumi ketika kita melaksanakan perintah Allah. Allah itu mempunyai sifat-sifat baik, sifat-sifat jalal dan sifat jamal, sifat jamal dan sifat jalal. Sifat jamal ini sifat-sifat baik Allah yang yang hendaknya ditiru oleh manusia. Sifat ar-Rahman, ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Al-Ghafur, Maha Pengampun. Nah, ini sifat jamal. Ini boleh ditiru oleh manusia. Dan orang-orang yang membawa sifat-sifat baik dari Allah ini yang menjadi khalifah. Menjadi khalifah di dunia ini, membawa sifat-sifat baik kepada Allah, sehingga nanti dia menjadi asbab kebaikan di dunia. Asbab kebaikan ini ketika seseorang itu melaksanakan perintah Allah. Seorang melaksanakan perintah Allah, menjalankan perintah Allah, maka dia ini akan naik, amalannya yang naik berupa asap putih, kemudian berbau harum, kemudian pintu langit terbuka, dihantar oleh malaikat sampai ke Allah Ta'ala, kemudian turun menjadi rahmat. Amalan ikhlas diterima, kemudian turun menjadi rahmat. Ini menjadi kebaikan-kebaikan. Maka datangnya keputusan dari Allah, qudratullah, ini menjadi semua menjadi kebaikan. Tapi amalan yang buruk, maksiat kepada Allah, tinggalkan perintah Allah, ini maka akan naik ke Allah Ta'ala berupa asap hitam, kemudian berbau tidak baik, kemudian sampai ke ars ilahi, ke Allah, maka akan turun menjadi azabnya Allah. Maka Allah akan murka. Nah ini maka kita jadi khalifah di dunia ini adalah melaksanakan seluruh perintah Allah. Perintah Allah itu ada di dalam tanggung jawab kita. Kita tanggung jawab sebagai diri kita, sebagai keluarga, sebagai rijal, kemudian nanti sebagai misalnya dia dipercaya menjadi memimpin sesuatu. Nah itu juga tanggung jawab dia, di bawah naungan dia. Bahkan seorang budak pun dia bertanggung jawab atas harta-harta tuannya. Nah ini maka yang kedua ini menjadi khalifah. Allah mempunyai sifat jalal. Sifat jalal itu sifat pemaksa, sifat mutakabir, sifat sombong. Ini pakaian Allah. Ini yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Iblis memakai sifatnya sombong Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala tidak suka.
Jadi ada pakaian Allah yang tidak boleh dipakai. Seperti gedung ini, untuk mahasiswa silakan saja dipakai, kecuali ruang rektor. Coba sekarang kita di ruang rektor, orang rektor mau rapat, nanti dia duduk di situ kan, di tempatnya rektor. Kamu dari mana? Oh, dari Indonesia. Waduh, pulangkan nanti ke Indonesia. Apalagi misalnya seorang raja, raja itu boleh nih semua ini untuk rakyatku. Tapi ketika di singgasana raja, maka apa pakaian raja ini ketika mau dipakai, dia dipakai orang, maka dia akan murka. Maka ada pakaian Allah, pakaian raja yang tidak boleh dipakai rakyat. Maka ada pakaian Allah yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Ini yang kita hindarkan. Pak Allah Maha Pemaksa. Kita memaksa itu tidak baik. Tapi Allah nanti Maha memaksa. Setan itu nanti terakhir akan dipaksa oleh Allah Ta'ala untuk mengakui bahwa dia itu mengakui namanya Allah, tapi dia mau bersujud kepada Allah. Itu harus dipaksa. Jadi mutakabir. Ini sifat jalal yang tidak boleh dipakai oleh manusia. Maka kita yang pakai ini sifat khalifah itu memakmurkan bumi ini. Nah ini maka memakai sifat-sifat baik daripada Allah Ta'ala. Ini jailun fil ardi khalifah. Jadi ketika Adam akan diciptakan, bahwa akan aku ciptakan seorang khalifah di bumi, maka malaikat bertanya, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia yang akan membuat kerusakan dan pertumpahan darah, dan kami senantiasa bertasbih kepadamu. Maka engkau sebenarnya tidak mengetahui apa yang aku ketahui. Maka ketika kita membuat majlis seperti ini, insya Allah nama kita dan nama kedua orang tua kita dibangga-banggakan di majlis Allah Ta'ala. Itulah yang dahulu kamu khawatirkan untuk membuat kerusakan. Mereka membesarkan namaku, mereka mengagungkanku, mereka mensucikanku, mereka mentaati perintahku. Seorang gembala ketika waktunya sholat, dia azan, kemudian dia sholat, maka dia mendapat pahala 50 derajat. Karena apa? Dia akan dibangga-banggakan oleh Allah Ta'ala. Lihat apa hambaku, mereka sujud kepada. Nah ini maka yang kedua menjadi khalifah di dunia. Yang ketiga ini adalah membawa sifat meneruskan kerja kenabian. Untuk khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak umat itu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Maka kita sebenarnya tugas kita meneruskan adat kenabian. Dulu tugas dakwah ini, langsung saja to the point, Pak Novia itu sampaikan bahwa tujuan kita dakwah itu memang salah satu tujuan kita dihantar ke dunia itu dakwah. Tujuan kita dihantar ke dunia itu dakwah. Jadi umat-umat terdahulu, Nabi Adam AS ketika ada kesalahan juga, Nabi Adam itu turunkan ke dunia asbabnya karena melanggar perintah Allah. Kalau iblis tidak melaksanakan perintah Allah, kalau Nabi Adam melanggar larangan Allah, itu jangan dipegang tapi malah dilaksanakan. Maka diturunkan ke dunia, kemudian dia bertobat, mohon ampun kepada Allah. 100 tahun dikatakan ulama, 100 tahun sehingga nanti air matanya membasahi bumi menjadi subur. Maka kemudian tobatnya diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kita manusia biasa itu sudah demikian, ada kesalahan itu wajar, akan tapi yang kita bertobat kepada Allah dengan sebenar-benarnya tobat. Semua nabi ini bertobat, beristighfar, dan ada kesalahan-kesalahan walaupun sedikit tapi di mata Allah sangat besar. Nabi Yunus alaihissalam ketika dia sudah jengah, jenuh, sudah dengan umatnya, dia akan pindah tempat. Dia tidak tahan dengan umatnya, tidak tempat. Maka dia dihantar, dimasukkan ke dalam kolong Nun. Kemudian dia beristighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kalau istighfarnya Nabi Adam alaihissalam, Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi kalau mau istighfar ya itu astagfirullahaladzim. Kalau enggak istighfarnya Nabi Adam, ini hari Jumat ini diperbanyak lebih baik. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini sampai beberapa kali sampai Allah terima. Kalau istighfarnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, selama 40 hari 40 malam di perut ikan Nun, kemudian dihantarkan oleh Allah ke tempatnya tinggal semula. Maka istighfarnya Nabi Rasulullah SAW ini
Astagfirullah. Apa namanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana abdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika min dzambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Nah, ini hari-hari. Silakan istighfar yang mana saja, tapi setiap hari ini kita senantiasa berbuat dosa. Mata kita berbuat dosa, pikiran kita berbuat dosa. Di dalam ayat Quran itu nanti akan dihisap ini hati dan pikir ini. Jadi kalau kita ada rekaman, pikiran kita dan hati kita ini akan macam-macam. Kita sendiri akan ketawa melihat itu kalau ditayangkan. Nah, ini nanti apabila tidak taat kepada Allah, tidak fikir tentang kebesaran Allah dalam hati, ini akan dihisap. Nah, maka suruh apa? Suruh banyak istighfar oleh Allah. Wah, kalau begini kami nggak kuat, kata sahabat. Ya Rasulullah, kami nggak kuat kalau begini, sampai hati juga sampai dihisap. Banyak-banyaklah istighfar. Nah, kemudian akhirnya serius juga poinnya. Iya Pak, kita lagi puasa. Jadi diantar kita ini untuk dakwah, maksudnya untuk dakwah. Dakwah itu bagaimana sih? Saya ini tidak bisa ceramah, saya akan tidak. Dakwah ini waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya? Dalam tafsir dikatakan siapakah yang lebih baik agamanya? Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kecuali mengajak manusia ini kepada Allah. Wa amilas sholihah, dan berbuat baik, berbuat amal soleh itu, amal soleh, amal solehah itu amal cara Nabi. Mengajak baik, kemudian dia amalnya cara Nabi. Maksudnya dakwah qala inani minal muslim, kemudian menunjukkan kita ini seorang muslim, seorang yang orang berserah diri. Ya, kita tawadu. Kalau ketemu minimal tahu bahwa kita ini seorang muslim juga, ada ciri-cirinya ya. Lihat semangka sama melon berbeda ini, dari zahirnya harus sudah berbeda ini. Buah apa ya? Mojo, maja apa ya? Maja yang pahit itu. Dengan buah jeruk Bali itu hampir sama kan? Hijaunya sama. Tapi secara zahir dari luar pasti sudah tahu ini maja, ini buah jeruk ini semangka, ini maja. Ini jadi secara zahir kita harus ada ciri seorang Islam. Kemudian nanti setelah dibelah itu juga akan terlihat rasanya juga berbeda. Pasti dicicipi, oh ini maja pahit, ini oh manis. Maka amalannya, akhlaknya, ini juga seorang muslim itu manis, akhlaknya manis gitu. Kalau orang berdekatan dengan orang muslim, orang kafir pun senang. Orang kafir pun merasa tidak tertekan dengan orang muslim. Sekarang kembali ya. Kadang-kadang orang muslim ini kalau di tempat saya di Sumatera kan ada lihat-lihat begini. Apa lihat dia? Nah, saya nggak lihat kamu. Akhirnya ribut di sekocoan, ribut pukul-pukulan. Nah, itu satu kampung ribut. Ini yang banyak terjadi. Padahal sama muslim ada saudara. Nah, kemudian makanya wama asal mimman da'a ila Allah, mengajak kepada Allah. Maka kita senantiasa mengajak kepada Allah. Maksud hidup kita itu dakwah. Yang lain itu sambilan. Pegawai ini sambilan, mahasiswa ya sambilan juga, tapi dakwah juga. Kemudian yang paling penting, jadi maksud hidup tadi mengabdi kepada Allah, semua perintah Allah yang masuk akal maupun tidak masuk akal. Kemudian menjadi khalifah, membawa sifat-sifat baik daripada Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga dakwah. Dakwah ini mengajak umat ini untuk taat kepada Allah. Rasulullah SAW dengan sahabat ketika di Masjidil Haram, maka buat dakwah imaniyah, mengingatkan bahwa pentingnya beriman kepada Allah, dan aku adalah Rasulullah, kata Muhammad. Ana Rasulullah, wa ana Rasulullah. Jadi saya ini Rasulullah, saya ini utusan Allah. Jadi orang meyakinkan setiap orang bahwa Allah ini hanya satu yang sembah. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini hari-hari disampaikan. Maka setelah selama 13 tahun, ini belum ada perintah ini, belum ada perintah sholat, belum ada ini. Dakwah imaniyah inilah menguatkan iman, menguatkan hati kita, sehingga nanti kita ada istidad. Istidad itu ada apa ya? Kesiapan untuk menerima perintah-perintah Allah. Kalau di mahasiswa di kampus itu di ospek dulu lah gitu kan.
di ospek dulu sehingga nanti kehidupan kampus itu sudah nggak heran lagi ya. Itulah kehidupan kampus ini seperti ini. Nah, Rasulullah dengan sahabat itu di ospeknya itu selama 13 tahun. Cuma hanya bicara kebesaran Allah, kemudian mengakui bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Baru kemudian pada itu setelah itu ada turun perintah Allah mengenai sholat. Sehingga mas sahabat siap. Sehari 5 kali, waktu itu perintahnya pertama 50 kali. Tapi ketika minta keringanan sampai 5 kali. Ketika ini diceritakan, ya Rasulullah, kenapa enggak 50 kali saja yang diambil? Kami sudah siap. Mereka siap untuk menerima perintah-perintah Allah. Nah inilah dengan dakwah ini, maka kita nanti ada istidad, ada kesiapan untuk menerima perintah Allah. Nah jadi dakwah ini bicara bersama Allah, Allah yang Maha Besar, Allah Khalik, Allah Malik, Allah Razik, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, sehingga di mana saja kita dilihat. Dalam hati kita pun dia akan diketahui Allah. Nah ini maka pentingnya kita berdakwah. Dakwah dengan pengorbanan diri dan harta. Sebagaimana kita menuntut ilmu, kita semua menuntut ilmu kesini pengorbanan diri dan harta ini ya. Berangkat ke Tokyo, sekolah ini kan bayar, walaupun ada yang beasiswa tapi kan dibayar oleh pemerintah atau yang sponsor ya, dibayar. Insya Allah dulu sebenarnya saya tahun 2001 hampir ke Jepang saya. Dari Otto Bapenas itu dulu ada kesempatan, tapi karena TOEFL-nya itu kurang bagus, maka saya di dalam negeri aja. Kawan saya yang ke Jepang tahun 2000, tapi gak ada yang ketemu kali ya kalau tahun 2000. Tahun 2000 mereka kesini ambil master. Saya di dalam negeri aja karena memang bahasa Inggrisnya minim, TOEFL-nya nggak sampai 500. Nah kemudian dakwah ini adalah berbicara kebesaran Allah. Nah oke, sebentar lagi. Maksud hidup yang paling penting adalah maksud hidup kita dakwah. Bagaimana dakwah? Bicara kebesaran Allah, kemudian korbankan diri dan harta untuk agamanya Allah. Jadi sebagaimana kita menuntut ilmu ini, maka ini korbankan diri dan harta. Kalau cuma ngirim duit saja ke sini, kemudian nanti dapat ijazah, nggak mungkin. Kesini aja nggak ada sponsor, nggak mau bayar kuliah di sini, maka nggak jadi juga. Maka dia kesini ada sponsornya, kalau enggak ya kalau orang tuanya memang mampu berduit kan, disekolahkannya orang tuanya, dan dia juga datang ke sini kan, mujahadah, insyaallah kemudian Allah berikan kebaikan. Nah ini usaha dakwah juga demikian. Dengan harta dan diri kita belajar untuk menghidupkan agama. Menghidupkan agama inilah semua perintah Allah mengikuti cara baginda Rasulullah SAW. Nah, maka kita siapkan diri, korban diri dan harta untuk agamanya Allah. Mulai dari pengajian seperti ini korban diri dan harta ini. Ini bisa jadi ada date sama orang lain atau mungkin ada sudah capek lelah, tapi kita korbankan ke sini. Naik kereta mesti pakai bayar juga. Ini korban diri dan harta. Lebih baik lagi apabila korban itu nanti kita berada di suatu tempat di masjid, kemudian kita siapkan untuk belajar menghidupkan agama ini selama 24 jam. Kalau di rumah kita banyak gangguan, kalau di ini bisa banyak rintangan, tapi kalau udah di masjid kita seolah putus dengan dunia. Kita selama 24 jam kita belajar menghidupkan agama. Sebab apa? Kita hidup ini jangan sampai rugi. Ada 3 hal. Yang pertama orang ini celaka, yang kedua rugi, yang ketiga beruntung. Rugi celaka ini apabila dia itu melaksanakan amalan yang dia itu tidak disukai oleh Allah, amalan setan. Mohon maaf ya, minum sama-sama minum, tapi kalau minumnya tangan kiri atau makan minum, ini caranya setan. Walaupun sama-sama minum, tapi dia Allah tidak suka. Ini kita rugi, bukan rugi, celaka kita. Tapi kalau misalnya kita pakai tangan kanan, maka ini caranya Rasulullah. Sama-sama minum, kita dapat pahala. Sama keadaannya, tapi kita mendapat pahala. Sama aja sholat. Sholatnya sama, tapi berjamaah yang sendiri di rumah. Derajatnya berbeda. Sholat sama masjidnya, tapi satu di Masjid Haram, satu di masjid biasa, bukan Masjid Haram, bukan Masjid Madinah. Beda. Di Masjidil Haram pahalanya 100.000 kali lipat. Di Masjidil Madinah pahalanya 50.000 kali lipat. Di masjid-masjid biasa 27 derajat. Berbeda. Kan? Sama sholatnya, tapi yang satu niatnya
sholat fardu, yang satu sholat sunnah, udah berbeda pahalanya. Maka kita belajar menghidupkan sunnah ini, maka untuk bagaimana kita ini dihitung ibadah. Bahkan tidur pun, kalau kita pakai sunnah, dihitung ibadah. Masuk WC, ketika kita menggunakan sunnah, maka dihitung ibadah. Tidur nggak pakai adab-adab, maka itu rugi kita. Mestinya kita tidur dihitung ibadah, kita nggak dapat ibadah, nggak dihitung, kan rugi. Apalagi kalau celaka, sebelum tidur misalnya mabuk dulu, nah hitung celaka ini. Tapi kalau tidur biasa saja, rugi. Tapi tidur dengan adab-adab Rasulullah, beruntung dapat ibadah, dihitung ibadah. Nah itu gitu. Nah belajarnya nanti kita belajar. Saya kira udah agak lebih. Oke, saya kira demikian. Pesan terakhir, mahasiswa ini ada dua. Yang pertama, taat kepada Allah dan Rasulnya, jaga ibadah. Yang kedua, harus mencapai prestasi. Jangan kecewakan orang tua. Pasti orang tua kita ini menginginkan kita ini menjadi yang terbaik. Maka antara ibadah dengan dengan belajar, dengan prestasi, ini sama. Jangan sampai ibadah terus tinggalkan prestasi, jangan. Begitu juga ya, prestasi terus tinggalkan ibadah, jangan, nanti celaka. Kalau orang Jepang banyak yang pintar, tapi naudzubillah kalau enggak kita bersahadat neraka. Tapi kita jangan sampai. Kita sebagai sahabat pintar-pintar masuk surga pula. Maka dua ini saya pesan, ini kita sama-sama. Saya dulu ya pernah makan sekolah juga, tapi dulu saya belum begini dulu. Dulu yang saya bilang itu saya acak-acakan. Tapi ada dua ini, jangan kecewakan orang tua dengan prestasi yang baik, kemudian dengan ibadah. Dua ini jangan sampai salah satu diutamakan. Dua-duanya penting. Karena dulu Islam ini diperkuat juga dengan orang-orang pandai. Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah Ibnu Umar itu hafiz Quran dan orang-orang pintar. Enggak mungkin orang hafiz Quran ingatannya pendek, enggak mungkin. Dia diberikan Allah memang orang pintar. Dan orang anak muda ini sudah dipercaya untuk mengemban, kalau imannya sudah tinggi, ini dipercaya untuk membawa jamaah, untuk sudah mengislamkan orang. Torik ini dia dakwah ke Spanyol itu dengan Torik. Masjid Cordova itu amirnya, pemimpin rombongan Torik. Usamah itu, Torik dulu umurnya sekitar 17-18 tahun. Ketika Rasulullah meninggal, itu membentuk jamaah yang amirnya itu adalah Usamah. Itu juga masih umur 18 tahun. Ketika itu jamaah nggak jadi diberangkatkan karena Rasulullah meninggal. Abu Bakar menjadi khalifah, maka berangkatkan jamaah Usamah. Ketika itu ada nabi palsu, orang murtad, orang nggak mau bayar zakat. Ketika jamaah ini bergerak, maka semua masalah selesai. Itu amirnya, itu adalah Usamah yang waktu itu umurnya juga masih 18 tahun. Jadi banyak ini. Ali bin Abi Thalib duduk dalam majlis Rasulullah itu mulai umur 7 tahun. Dan dia menjadi gerbangnya ilmu, kuncinya ilmu itu. Ali bin Abi Thalib. Jadi pemuda ini memang sangat diharapkan untuk tegaknya Islam. Mbah-mbah ini ya, zikirnya yang kita minta ya. Zikirnya tanya mbah ya. Ya, makanya kalau kita mbah ini untuk apa? Seperti bangunan, maka nggak hanya semen bagus dan kayu bagus. Ininya bagus bukan. Ketika membuat fondasi perlu bata-bata potongan. Untuk ngecor perlu kayu-kayu racuk ya, kayu-kayu sengon, kayu-kayu racuk, bahkan seng-seng yang nggak kepake. Itulah untuk membuat bangunannya megah. Nanti kalau sudah tinggi, baru ini dicat yang bagus. Islam itu sekarang masih begitu, masih membuat fondasi. Maka seperti kami ini foto-foto tugelan ini nggak apa-apa lah untuk fondasi-fondasinya ya. Nanti yang di atasnya ini yang orang-orang hafiz Quran, orang alim, orang-orang berilmu. Ini nanti akan menjadi sudah dia memiliki ilmu pengetahuan, diberikan kefahaman akan agama. Orang yang diberi kebaikan oleh Allah adalah kepadanya diberikan kefahaman agama. Maka nanti sebagai itu, sebagai catnya, sebagai dindingnya, sebagai kusennya, ini kayu-kayu bagus. Nah ini adik-adik sekalian ini
kita semua yang ada di sekarang ini nanti diharapkan untuk menjadi itu. 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang, itu pimpinan-pimpinan di Indonesia ya, sampean-sampean ini, adik-adik. Kalau kita ini udah pensiun ya Pak, ya sampai 10 tahun lagi pensiun. Nah ini nanti kalau tidak dikenalkan dengan agama, mau jadi apa? Nah ini maka ini agak lebih apa ini ya? Ya makanya saya pesan pemuda ini harus dikenalkan dengan agama. Kemudian ingat betul dalam rangka dakwah ini, prestasi ini, dua-duanya jangan ditinggalkan. Prestasi harus nomor 1, dakwah nomor 1. Dakwah nomor 1, prestasi nomor 1. Nah, gimana pokoknya milih yang disebut pertama silahkan aja. Dakwah nomor 1, prestasi nomor 1. Kemudian prestasi nomor 1, dakwah juga nomor 1. Jadi sama-sama jalan seiring. Jangan sampai semangat prestasi, dakwah tinggalkan agama. Semoga Allah berikan kefahaman kita dan semoga Allah tetap temukan lagi dalam